Halo para pecinta misteri di luar sana, berjumpa lagi dengan saya kurator dari kanal Kisah Horor. Kali ini kita akan bercerita mengenai kisah horor yang terjadi di salah satu kota di Pulau Sumatera. Berdasarkan permintaan dari narasumber, semua nama toko, lokasi kejadian akan disamarkan. Berdasarkan keterangan narasumber, ini merupakan kisah nyata dan hingga saat ini tempat lokasi kejadian juga masih ada. Kisah dimulai. Jadi ada seorang pasangan suami istri. Kita sebut saja namanya Rudi dan Amel. Rudi sudah bekerja kantoran kurang lebih 7 hingga 8 tahun. Karena sudah merasa penat di pekerjaan saat itu, dia memutuskan berhenti dari pekerjaan dan berencana membuka toko pempek di kota tersebut. Akhirnya setelah mengajukan pengunduran diri, di mana masa pengunduran diri tersebut harus menunggu selama 1 bulan, Rudi dan Amel sembari mencari tempat kontrakan usaha untuk membuka toko pempek tersebut. Pencarian dilakukan dari tempat usaha baik berbentuk kios maupun ruko. Dari masa pencarian tersebut, ada suatu ketika Rudi ini teringat kenalan lamanya semasa bekerja. Sebut saja Pak Wijaya. Pak Wijaya ini diketahui Rudi sebagai seorang developer. Jadi Rudi mencoba menghubungi Pak Wijaya dengan harapan mana tahu Pak Wijaya ada aset ruko atau kios yang mau disewakan dengan lokasi yang cukup strategis. Akhirnya Rudi berhasil membuat janji temu dengan Pak Wijaya. Rudi mengungkapkan maksudnya yang sedang mencari lokasi usaha untuk berjualan pempek. Setelah mendengar niat dari Rudi tanpa terduga, dan ini mungkin hal yang sangat jarang terjadi, Pak Wijaya mengatakan pada Rudi, "Saya memiliki satu kios yang berada di pinggir jalan A. Sekarang kios hanya dijadikan gudang oleh saudara saya. Kamu tempati saja selama 2 tahun. Jika usaha itu memang berjalan, tahun ketiga baru membayar sewa." Rudi yang mendapat tawaran tersebut langsung memberitahu istrinya dan akhirnya mereka dengan senang hati menerima tawaran dari Pak Wijaya. Akhirnya tidak lama kemudian setelah ruko itu dikosongkan oleh saudara Pak Wijaya, mulailah ruko tersebut direnovasi agar terlihat bersih dan siap digunakan. Akhirnya ruko selesai dibersihkan, peralatan toko telah disiapkan, syukuran pun dilakukan. Rudi dan Amel memulai pengalaman barunya dalam memulai usaha. Seperti awal memulai usaha, lumayan lah ya, teman-teman ada yang berkunjung mencoba pempek di toko Rudi dan Amel. Kadang sepi, kadang ramai, malah kadang sepi sekali. Tetapi Rudi dan Amel terus berusaha agar toko bisa semakin maju ke depannya. Seperti yang diceritakan sebelumnya, toko Rudi dan Amel ini berbentuk kios 1 lantai. Namun bangunan kios ini cukup panjang, berkisar 4 kali 16 meter. Pada lokasi tersebut terdapat kurang lebih sekitar 15 kios. Kios Rudi dan Amel ini berada di kios kelima dari ujung sebelah kiri. Sebelah kanan terdapat showroom mobil dan kios sebelah kiri terdapat sebuah warung makan dengan konsep warteg. Mungkin saja ada yang belum tahu apa itu warteg. Warteg adalah singkatan warung dan tegal, di mana merupakan warung makan yang menyediakan masakan rumah di pinggir jalan dengan harga terjangkau. Kenapa di pinggir jalan? Karena kalau di tengah jalan bahaya, bisa ditabrak oleh kendaraan. Berdasarkan keterangan Rudi dan Amel, kesan pertama mereka sudah kurang baik dengan para tetangga. Kelihatan para tetangga ini kurang suka ketika toko pempek mereka dibuka. Karena sebelumnya kios ini kosong, mereka bisa bebas menggunakan area di depan kios. Sebagai tambahan informasi, Rudi dan Amel sudah menikah selama 2 tahun, tapi belum memiliki anak. Setelah Rudi berhenti bekerja, tiba-tiba Amel hamil tanpa direncanakan. Jadi, selama pembukaan toko pempek itu, Amel dalam keadaan hamil muda. Kalau diingat kembali, sebenarnya kisah horor ini dimulai ketika
ketidaksengajaan Mama Amel ini mengajak temannya untuk makan pempek di tempat mereka. Ketika pertama kali datang, waktu berada di halaman parkir, temannya Mama Amel ini sambil berjalan masuk ke dalam toko tidak berhenti melihat ke dalam warteg sebelah dengan pandangan jijik dan ngeri. Kita sebut saja teman Mama Amel ini adalah Tante Ani. Tante Ani ini memang memiliki kemampuan khusus, bisa melihat dan merasakan makhluk tak kasat mata. Ketika makan, dia sempat berbisik kepada kami. Sebelah ini kotor sekali katanya. Awalnya Rudi dan Amel ini gak ngerti apa maksudnya. Apa makanannya atau tempatnya. Lagi pula Tante Ani baru pertama kali datang ke lokasi ini. Karena takut terdengar pemilik warung sebelah, Rudi dan Amel tidak terlalu menanggapi ucapan dari Tante Ani. Dan Tante Ani juga tidak membahas lebih lanjut. Akhirnya setelah makan, Mama Amel dan Tante Ani pulang seperti biasa. Tetapi ketika malam hari, Mama Amel tiba-tiba menelpon Amel. Dia mengatakan di mobil Tante Ani bercerita sesuatu. Tante Ani ada melihat berbagai makhluk seram yang ada di dalam warteg tersebut. Makhluk tersebut merupakan makhluk yang sering dipakai oleh tempat makan yang memakai pesugihan katanya. Akhirnya Rudi dan Amel mengerti kenapa Tante Ani bilang warteg sebelah itu kotor. Memang Rudi pun menyadari seluruh penghuni warteg itu benar-benar sangat aneh. Baik pemilik maupun pegawainya, muka mereka selalu datar dengan mata seperti melotot penuh kemarahan. Walaupun sesekali menegur dengan tersenyum tipis, matanya tetap saja melotot seperti orang kerasukan. Dikarenakan Amel sedang hamil muda, Tante Ani berpesan agar Amel tidak makan di sebelah ataupun berkunjung ke sebelah. Sedangkan untuk kios, Tante Ani berpesan agar selalu membersihkan lantai dengan air garam dan dicampur dengan daun bangle. Setelah itu Tante Ani menitipkan penangkal kepada Mama Amel untuk diletakkan di atas kios untuk berjaga-jaga dari pengaruh buruk. Akhirnya Rudi dan Amel menuruti semua saran dari Tante Ani. Setelah kejadian tersebut, bulan demi bulan dijalani oleh mereka sambil berjualan pempek. Walau terkadang sepi, Rudi dan Amel mulai mendapat langganan yang cukup menyukai rasa pempek mereka. Dan beberapa pembeli bahkan membeli dengan jumlah yang cukup banyak. Melihat progres tersebut, ada rasa optimis dari Rudi dan Amel bahwa mungkin usaha ini akan berhasil di kemudian hari. Ada sesuatu permasalahan di lokasi ini yang mungkin menjadi pemicu semua teror di kemudian hari. Ketika menjelang jam makan siang, warteg sebelah ini sangat ramai dan rata-rata pembeli dari berbagai kalangan, dari motor, mobil pribadi, bahkan sopir-sopir truk pun makan di sebelah. Keramaian dari warteg ini selalu mengganggu lahan parkir dari kios lain, terutama toko pempek mereka. Sebenarnya mereka tidak terlalu mempermasalahkan, toh ramai hingga menutupi toko ini biasanya hanya terjadi paling parah di jam makan siang. Namun permasalahannya Rudi dan Amel ini dari rumah menuju kios menggunakan mobil pribadi, sedangkan terkadang Rudi ini memiliki kepentingan untuk keluar di siang hari. Masalahnya parkiran yang begitu penuh selalu menghalangi Rudi untuk keluar di siang hari. Akhirnya seringkali Rudi terpaksa harus menemui pemilik mobil yang sedang makan di warteg dan meminta untuk memindahkan mobilnya sebentar. Hal ini sangat sering terjadi hingga karena kesal pagi harinya ketika baru sampai di toko, Rudi langsung memarkirkan mobilnya di pangkal jalan masuk toko pempek miliknya, sehingga dia bisa mudah mengeluarkan mobilnya pada jam makan siang. Berawal dari kejadian inilah, sepertinya pemilik warteg tidak senang dikarenakan pelanggan warteg terganggu saat makan
ataupun tidak dapat masuk ke parkiran depan toko pempek Rudi dan Amel. Tidak lama dari masalah parkir ini, berbagai gangguan di toko Rudi dan Amel mulai terjadi. Mendadak toko pempek Rudi dan Amel menjadi sangat sepi sekali. Bahkan dalam satu hari, tidak jarang hanya ada yang membeli 5 butir pempek. Membayar gaji harian pegawai pun tidak cukup. Keanehan lain mulai terjadi sebagai berikut. Setiap pagi ketika mereka datang ke toko, persis di depan pintu toko selalu ada bekas siraman air. Padahal cuaca sama sekali tidak hujan, dan berkali-kali siraman itu selalu ada persis di tengah pintu toko. Pada saat itu, toko pempek juga menggunakan jasa partner GoFood. Para driver GoFood pun terlihat kesulitan sekali menemukan posisi toko, padahal toko berada di pinggir jalan dengan spanduk nama yang cukup besar. Ketika ditanyakan, mereka bilang, perasaan tadi nggak kelihatan ada spanduk, cuma kelihatan kios dalam kondisi tertutup. Saat itu Rudi hanya bisa berdoa setiap harinya dengan kondisi ini. Selain itu, pegawai pun tidak ada yang betah bekerja, padahal toko dalam kondisi sepi, pekerjaan pun sama sekali tidak banyak. Saat itu pegawai hanya bertahan 2-3 hari, sehingga saking parahnya Mama Amel sampai harus meminjamkan pegawainya untuk membantu di toko mereka. Pegawai pinjaman itu pun tidak betah lama, hanya hitungan minggu menurut mereka. Sampai suatu ketika ada pegawai pinjaman dari Mama Amel, kita sebut saja Mak Ija. Mak Ija ini akan diantarkan Gojek pulang pergi dari toko mamanya Amel. Entah kenapa Mak Ijah ini selalu dalam keadaan lesu jika berada di toko, dan dia selalu duduk di meja depan toko. Akhirnya ada suatu hari menjelang tutup toko, tiba-tiba turun hujan deras. Rudi berinisiatif mengantarkan Mak Ijah ini pulang ke toko Mama Amel. Di situ Mak Ijah memberanikan diri dan bilang kepada Rudi, "Rudi, Mak sering sekali melihat ada makhluk tinggi hitam dengan taring panjang dan mata berwarna merah darah berada di pojokan dapur." Ketika mendengar hal tersebut, Rudi hanya bisa menghela nafas dan sedikit banyak mulai takut jika berada di toko. Apalagi Amel dalam kondisi hamil. Puncak dari semua keanehan ini terjadi ketika ibu pemilik warteg sebelah tiba-tiba membeli pempek. Padahal berbulan-bulan dari toko buka, pemilik bahkan pegawai tidak ada satupun yang membeli pempek mereka. Ibu pemilik warteg ini hanya memesan 1 butir dari setiap jenis pempek, dan pembelian ini hanya berlangsung sebanyak 2 kali. Hanya selang beberapa hari, mulai muncul beberapa pembeli komplain dengan pempek mereka, di mana hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pempek tersebut seperti hancur di dalamnya, padahal luarnya baik-baik saja. Hal ini terus terjadi. Komplain dari pelanggan menyebabkan toko menjadi sepi dan terpuruk. Sampai saat ini, Rudi benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Rudi pernah mencoba membuat pempek dalam satu adonan. Contoh saja, jika ada 20 pempek yang jadi, setengahnya pasti langsung rusak, padahal dalam kondisi baru selesai direbus. Sedangkan logikanya, jika ada bahan yang rusak, seharusnya semua pempek rusak, bukan hanya sebagian. Kondisi itu pun jadi sangat sulit untuk dibedakan. Ketika pempek dijual seperti tebak-tebakan, pempek mana yang rusak, dikarenakan dari luar pempek dalam keadaan benar-benar baik, namun di dalamnya hancur. Cara mengetahuinya hanya jika kita memakannya langsung, tapi nggak mungkin kan mengetesnya dengan memakannya. Sedangkan itu untuk dijual. Akhirnya toko selalu mendapat komplain dari pembeli. Lengkap sudah masalah yang terjadi di toko pempek mereka. Lokasi toko seperti ditutupi sehingga sulit ditemukan. Pelanggan pempek selalu kesulitan parkir. Pegawai tidak ada yang betah. Hingga puncaknya pempek yang selalu rusak secara sebagian dan tidak dapat dideteksi karena hanya bagian dalam yang hancur. Akhir cerita, mereka hanya menempati kios tersebut selama 9 bulan. Pada penghujung Amel hamil tua dan mau melahirkan, Rudi yang tidak habisnya melihat kejanggalan di toko tersebut memutuskan untuk menutup toko tersebut dan memindahkan tokonya di dekat rumah.
ketika suatu hari Rudy untuk terakhir kalinya datang ke toko untuk mengambil dan membereskan barang. Tiba-tiba ada tetangga yang beda beberapa kios dari toko pempek datang dan menyapa. Kita sebut saja Pak Adi. Pak Adi ini memiliki usaha showroom motor. Dulu, jika ada sales dari perusahaan leasing mampir ke tempatnya, Pak Adi pasti akan memesan pempek ke toko Rudy. Dia sempat bertanya kepada Rudy, kenapa tutup? Rudy hanya bilang, toko sepi Pak. Tiba-tiba pandangan Pak Adi ini mengawasi warteg seperti takut kalau ada yang mendengar. Setelah dipastikan, dia berbisik ke Rudy, coba kamu datang ke orang pintar, katanya. Setelah itu dia segera meninggalkan Rudy untuk kembali ke kiosnya. Saat itu Rudy yang sudah cukup lelah dan lagian sudah memutuskan juga untuk menutup tokonya, Rudy sudah tidak mau lagi berurusan dengan hal seperti ini. Rudy sebenarnya tipe orang yang tidak percaya dengan dunia klinik seperti ini. Namun akhirnya setelah mengalami kejadian ini, mau tidak mau Rudy mulai percaya adanya berbagai makhluk tak kasat mata, santet ataupun pesugihan. Hingga Rudy memindahkan tokonya di dekat rumah. Sudah berlangsung 4 tahun hingga saat ini, tidak ada lagi keanehan terjadi. Tidak ada satu butir pun pempek yang rusak seperti kejadian yang dialami di kios sebelah warteg tersebut. Walau sampai saat ini hanya merupakan asumsi Rudy bahwa segala keanehan yang terjadi di ruko merupakan perbuatan warteg sebelah. Namun, setelah beberapa tahun kemudian mungkin Tuhan menunjukkan jawabannya. Jadi setelah Rudy menutup toko pempeknya, kios tersebut dilanjutkan oleh kenalan Rudy bernama Pak Tama. Pak Tama ini membuka usaha pangkas rambut. Beberapa tahun awal, semua baik-baik saja dan bahkan usahanya pun maju. Rudy pun mulai berpikir mungkin yang kemarin itu nasibnya saja yang tidak begitu baik. Namun, tidak lama dari itu, Pak Tama menghubungi Rudy sekitar jam 10 malam. Dia bercerita panjang lebar bahwa tempat pangkas rambutnya tiba-tiba sepi. Setelah pembicaraan itu berlangsung cukup lama, Pak Tama akhirnya menceritakan hal lain di balik usaha pangkas rambut tersebut. Rupanya, ketika usaha itu mulai maju, Pak Tama memberanikan diri untuk membeli berbagai mobil bekas yang dipajang di depan toko. Tidak lama dari itu semua usahanya langsung tumbang. Usaha pangkas rambut mendadak sepi seketika. Mobil yang akan dijual pun terus-menerus rusak, padahal sebelumnya sudah diperiksa dan dibawa ke bengkel sebelum Pak Tama akan membelinya. Rudy yang merasa ini ada kesamaan dengan kisahnya yang kemarin, Rudy baru menyadari ini benar-benar hanya masalah parkiran. Warteg tersebut mulai tidak senang jika parkiran penuh, sehingga pelanggan warteg tidak dapat parkir di depan kios orang lain. Tidak lama dari itu, Pak Tama mendatangkan orang pintar. Dikarenakan usahanya sudah cukup parah hingga tidak ada seorang pun pelanggan yang datang selama berbulan-bulan. Dan berdasarkan penglihatan orang pintar itu, usaha-usaha Pak Tama memang diganggu oleh tetangga sebelah kiri. Yang lain dan tidak bukan adalah warteg tersebut. Akhirnya, mungkin setelah ditangkal oleh orang pintar tersebut, kini usaha pangkas rambut Pak Tama mulai dikunjungi pelanggan lagi. Namun, untuk berjaga-jaga Pak Tama tidak melakukan jual beli mobil bekas lagi di depan kios. Sekian kisah ini. Percayalah para pendengar sekalian, ini merupakan kisah nyata dan lokasi kejadian pun masih bisa ditemui hingga saat ini. Bahkan mungkin salah satu pendengar malah pernah mampir ke warteg tersebut. Mudah-mudahan kisah ini bisa diambil pelajaran. Dan buat pengguna mistis di luar sana yang saat ini mungkin sedang berusaha menjatuhkan usaha orang lain, mudah-mudahan menyadari semua pasti ada akibatnya. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi pasti terjadi suatu hari nanti. Terima kasih untuk pendengar di kanal Kisah Horor. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya.